Salam Bapak Ibu. Aduh, ini sorry agak susah tadi koneknya. Jadi ini masih sebentar lagi pencahayaannya bagus. Alright, kita mulai dalam doa Bapak Saudara. Hari ini hari Selasa, tanggal 11 Februari. Kita doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Mari pimpin kami Tuhan, berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan lebih banyak bicara mengenai mukjizat, mana kita bisa menerima mukjizat Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman, kita mau Tuhan. Mungkin Dom bisa siapkan dulu lagunya. Ini baru nyampe di Tanjung Priok, sudah nyampe. Kalau sudah siap, Dom bisa kita naikkan satu pujian dulu. Sepanjang minggu ini, kemarin juga sebenarnya bagaimana menerima mukjizat yang disampaikan oleh Pastor Prakas Daniel ya. Itu kemarin ada 4 rahasia, yaitu butuh yang namanya komitmen, butuh kesetiaan, butuh keteguhan hati, gitu. Terus kemudian komitmen, keteguhan hati, dan kemudian kesetiaan sampai akhirnya kita melihat Tuhan. Ya, silakan Dok, mungkin naikkan satu pujian dulu, harus siap untuk nanti kita bisa dengar firman. Wah, ini saya invite Amang Pendeta Josman belum bisa diterima ya? Nggak bisa invite. Oh, nggak bisa tiga Pak ya sebenarnya. Iya. Satu-satu bisanya Pak, biasanya hanya bisa berdua Pak. Oke. Kalau begitu, itu putarkan lagunya dulu aja dulu. Siapa? Apakah kedengaran Pak? Ya, oke. Saya sudah di Priok ini. Kedengaran Pak? Sudah di Priok. Oke, silakan. Musiknya apakah sudah kedengaran Pak? Belum. Mungkin yang lain, apakah Pak Sastrawan atau yang lain bisa dengar? Saya belum dengar. Saya bukan Pak. Dengar Pak? Belum. Iya, sudah dengar. Sudah. Ya, sudah dengar. Ya. Apakah kedengaran Pak? Sudah kedengaran, sudah jelas. Musiknya kedengaran Pak? Musiknya maksudnya, Mas. Udah kedengaran, Mas? Belum. Kedengaran Pak? Belum kedengaran musiknya. Musiknya belum kedengaran ini. Gak bisa ya? Waduh. Tidak. Ada yang gitu. Tapi ya.
Oke, Bapak Ibu Saudaraku, kalau nggak bisa kedengaran dong, nggak apa-apa lah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sorry buat pagi ini, mungkin kita memuji Tuhan masing-masing di rumah masing-masing aja lah ya. Amang, ini kedengaran suaranya nggak? Kedengaran Pak. Tapi cukup berisik ya. Enggak juga. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan banyak bahas mengenai bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di renungan pun akan kita sampaikan, dan pagi ini kita mau dengarkan juga dari rema firman dari Bapak Pendeta Josman Marbun. Ya, mungkin ini sebentar lagi saya juga sampai di rumah, mungkin 10 menit lagi nanti akan saya tambahkan. Ya, mungkin waktu dan tempat langsung kami serahkan kepada Bapak Pendeta Josman Marbun. Silakan, Amang. Ya. Shalom, semangat pagi semuanya. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oh ya, makasih Pak John yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi semuanya. Mungkin yang ikut live pagi ini banyak yang belum mengenal saya. Mungkin saya perkenalkan sedikit. Saya Pendeta Josman Marbun, tinggal dan melayani di Jambi, di daerah ya tepatnya di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, pagi ini saya sangat dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya sangat diberkati lewat ikut live ya sejak tanggal 8 yang acara ini, dan sungguh saya mengalami juga ya berkat-berkat Tuhan. Pagi ini saya bagikan berkat Tuhan, firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya kita berdoa dulu karena belum berdoa tadi. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, kasih anugerah Tuhan yang berlimpah ruah senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Pagi ini Engkau mempertemukan kami lewat Zoom ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan yang membuat pertemuan ini, dan Tuhan yang ada di dalam kebersamaan kami ini, dan Engkau juga yang memberkati kami semua lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayatnya ke-19. Ya, ayat ini sudah umum bagi kita. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini adalah amanat agung, ya, di mana amanat ini Yesus berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Dikatakan, ya, dalam amanat itu, jadikan semua bangsa murid. Jadi murid Kristus. Jadi kita semua orang percaya kepada Yesus, ya, tidak hanya sekedar sebatas orang percaya saja, tidak sebatas mengikut Yesus, ya, tapi Yesus mau supaya kita menjadi murid Kristus, ya, menjadi muridnya Kristus, ya. Saya akhir-akhir ini banyak belajar tentang mengikuti pemuritan bersama Pak John juga, ya, tentang pemuritan ini. Saya cari di kamus apa itu murid, apalagi dalam bahasa Indonesia Matetes itu, murid itu adalah seorang yang setia pada pengajaran gurunya dan meniru kehidupan gurunya agar serupa, ya, dengan gurunya. Itu namanya murid. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan supaya kita menjadi murid Kristus, berarti kita harus setia pada pengajaran Yesus, guru kita, dan meniru kehidupan, ya, Yesus Kristus. Dan
supaya kita serupa dengan ya Kristus itu sendiri. Ya. Jadi dengan amanat agung ini Yesus ya menghendaki ya supaya kita serupa dengan Kristus. Ya. Ada banyak nyanyian kita mengatakan tentang serupa dengan Kristus. Ya, ku mau sepertimu Yesus, atau juga seperti Yesus dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, serupa dengan murid Kristus harus serupa dengan Kristus. Dalam hal apa serupa dengan Kristus? Ya. Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan, ya, hendaklah kamu ya dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dengan Kristus. Artinya apa yang serupa dengan Kristus? Pikiran dan perasaan kita serupa dengan Kristus. Ya. Tidak seperti ada yang lain meniru gaya hidup, budaya dan sebagainya, bukan begitu, tapi serupa dalam pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran kita ya selaras dengan pikiran Kristus. Ya. Apa yang Kristus pikirkan itu hendaknya yang ada di dalam juga pikiran kita. Apa yang Kristus pikirkan? Ya. Apa yang Bapa Surga pikirkan? Ya. Satu yaitu menjadi yang utama keselamatan jiwa-jiwa. Nah, itu juga yang menjadi yang ada di dalam pikiran gereja Tuhan. Ya, kita sebagai murid Kristus. Ya. Keselamatan jiwa-jiwa. Ya, ini yang menjadi tugas kita. Saya sangat diberkati, ya Pak John bermisi kemana-mana. Kenapa? Dengan berbagai pengorbanan. Karena beliau, di pikiran beliau adalah bagaimana jiwa ya diselamatkan. Ya. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, hati Kristus. Ya. Hati kita selaras dengan hati Kristus. Ya. Apa yang ada di hati Kristus, itu juga yang ada di hati kita. Bukan seperti apa yang ada di hati ya, orang dunia. Ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jadi tidak serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan Kristus. Ya. Apa yang di hati dan pikiran kita, ya, serupa dengan Kristus. Kehendak kita harus selaras serupa dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Apa yang menjadi kehendak Kristus? Yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa diselamatkan. Yohanes 3:16 yang ayat yang sudah menjadi kita tahu semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kehendak daripada Bapa. Itu juga kehendak daripada Kristus. Nah, itu juga yang menjadi kehendak yang ada di hati kita. Ya, kehidupan kekal. Itu menjadi tujuan kita. Nah, saudara yang kasih di Kristus, jadi harus serupa dengan Kristus. Kita menjadi duplikat Kristus ya, di dunia ini. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan kita belajar dari Kristus ya, tentang hati Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Ya. Pribadi Kristus ya. Jadi kita ini adalah ya, gambaran Kristus di dunia ini. Nah, jadi kita menjadi murid Kristus ya, agar serupa dengan Kristus. Ya. Kehadiran kita di lingkungan kita masing-masing, dimanapun kita berada, di komunitas kita masing-masing, ya, adalah membawa kehadiran Kristus. Ya. Nah, saudara, inilah salah satu tujuan bahwa kita harus menjadi murid Kristus, dijadikan menjadi murid Kristus agar kita serupa dengan Kristus. Nah, saudara, kalau kita baca amanat agung ini, ketika kita menjadi murid Kristus, ya, kita melangkah, ya, itu yang 1 minggu ini kita pelajari,
bagaimana murid Kristus itu disertai itu dengan mujizat dan tanda-tanda yang heran, ya. Dan saya percaya kita semua, sehingga ketika kita semakin seperti Kristus, ya, kita akan diperlengkapi Tuhan, ya, akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk membawa jiwa, ya, kepada Kristus, ya. Nah, saudara, yang kedua, saya mau katakan apa maksud tujuan Kristus, ya, sehingga kita dijadikan menjadi muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-18, ya. Yohanes pasal 15 ayat yang 18, saya bacakan demikian. Yohanes 15 ayat yang ke-18 dikatakan demikian firman Tuhan, ya. Dikatakan bahwa kita sebagai murid Kristus, ya, itu bukti kita murid Kristus adalah berbuah-buah, ya, berbuah banyak, ya, berbuah banyak. Apa itu berbuah? Yaitu berbuah pelayanan kita, ya. Buah pertobatan kita, buah kita sebagai murid Kristus adalah bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ya. Sama itu seperti satu biji buah, misalnya biji buah duren yang sekarang ini cukup banyak, ya. Satu biji itu ditanam, bertumbuh, besar, dan berbuah-buah. Akhirnya apa? Akibatnya satu biji buah itu menghasilkan banyak, mungkin berkintal, bertonton, ya, hasilnya dari satu biji. Nah, kita juga demikian, ya, sebagai murid Kristus, ya. Kita dijadikan murid Kristus supaya lewat hidup kita ada banyak menjadi murid Kristus yang lain lewat hidup kita. Itu tujuan Kristus, ya, supaya kita menjadi murid Kristus. Nah, saudara, Yohanes pasal 4 ayat 35, ya, mengatakan, ya, pandanglah sekelilingmu, ya, ladang sudah menguning, ya, siap untuk dituai. Nah, kita menjadi murid Kristus, ya, di sekeliling kita. Kita harus memandang mereka dan mendoakan mereka supaya mereka percaya kepada Kristus dan mereka juga menjadi murid Kristus. Ya, saudara, kehadiran kita di lingkungan kita dimanapun kita berada, ya, harus membawa kehadiran Kristus, ya, sebagai murid Kristus, ya. Saudara, yang menjadi perenungan juga bagi kita, apakah kita menangisi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, ya, supaya mereka percaya kepada Kristus? Apakah kita terus bersaksi memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya? Itu yang menjadi perenungan kita, ya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Saya percaya kita ada di komunitas kita, di lingkungan masing-masing, ya. Tujuannya supaya kita menjadi murid Kristus yang membawa mereka percaya kepada Kristus. Ini yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, dan ini juga yang sedang kami juga di daerah ini, supaya banyak, ya, percaya kepada Kristus lewat kehadiran kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, ini yang menjadi berkat yang bisa saya bagikan pagi hari ini, supaya kita menjadi murid Kristus yang serupa dengan Kristus, yang setia kepada firman Kristus, ya, dan kita menjadi kehidupan yang membawa dampak Kristus, ya, dimanapun kita berada. Saya percaya ketika kita menjadi murid Kristus, maka firman-Nya, ya, dikatakan di dalam amanat agung ini, Tuhan menyertai kita dengan penyertaan mujizat dan tanda-tanda yang heran, ya. Itu yang menjadi berkat Tuhan yang bisa saya bagikan pagi hari ini, ya. Kiranya
Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hambanya, Pak John. Ya, baik, Amang. Terima kasih buat Amang Pendeta Josman Marbun dari Jambi. Nah, ya, sebenarnya sebagai murid Kristus kita sudah diperlengkapi dengan yang namanya kuasa dan otoritas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak mungkin orang berkata dengan mendengar judul kita bisa membuat mukjizat. Itu, wah, bagaimana kok bisa buat mukjizat? Sangat bisa, Bapak Ibu Saudaraku, sangat bisa. Karena apa? Karena Kristus yang ada di dalam kita. Dan Tuhan Yesus sendiri pun sudah memberitahu supaya kita pergi memberitakan Injil. Dan Injil itu adalah kuasa. Dan di mana Injil diberitakan ada kuasa Tuhan ada di situ. Dan di mana ada kuasa Tuhan, sesuatu pasti terjadi di sana, Bapak Saudara. Nah, oleh karena itu, sama seperti saya sering juga berkata bahwa kita buat bukan namanya KKR, tetapi pesta mukjizat, pesta kesembuhan. Dan kemudian itu pun banyak orang banyak orang merasa, waduh, bagaimana mungkin bisa buat mukjizat gitu. Bagaimana mungkin kamu pasti yakin mereka pasti sembuh? Saya berkata pasti. Kenapa? Oke, tapi suara jelas ya Bapak Saudara, kok kedengarannya ada kayak eko gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai ambasador surga, sebagai utusan surga untuk memberitakan Injil, untuk membuat mukjizat, itu sebenarnya selalu kita katakan bahwa buat mukjizat, menerima mukjizat bukan tujuan kita. Itu hanya pembuka pintu gerbang. Masuk rumah aja belum gitu. Itu hanya menyatakan kasih Tuhan, menyatakan Tuhan itu ada gitu. Tapi tujuan tertinggi kita itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tapi buat kita sebagai utusan Kristus, sebagai ambasador Kristus, kita mesti memang sepakat dulu dengan Tuhan. Kita bisa berjalan dengan kuasa dan otoritas untuk memberitakan Injil itu butuh tanda dan mukjizat. Supaya orang tahu kita ini utusan surga. Kita ini utusan Kristus. Kalau tidak ada tanda-tandanya, tidak ada mukjizatnya, bagaimana orang diyakinkan Tuhan itu ada? Dan Tuhan itu berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi jangan salah paham. Oh, ini Pak John atau rekan-rekan ini kebanyakan ngomongin mukjizat aja. Emang kekristenan yang mukjizat? No. Tujuan kita menjadi serupa Kristus. Itu tujuan utama kita. Tetapi buat orang yang belum mengenal Tuhan, jangankan mengenal Bapa di surga, jangankan mengenal Kristus. Banyak orang di luar sana pun belum percaya bahwa Tuhan itu ada. Ada juga yang sudah percaya, tapi mereka berpikir Tuhan tidak peduli kepada mereka. Seperti saya juga dulu. Saya tahu Tuhan itu ada, tapi saya pikir Tuhan itu repot mengurusin 8 miliar jiwa yang lain. Bagaimana Tuhan ada waktu berurusan dengan saya? Karena itulah Tuhan berkata, aku berikan tanda dan mukjizat, supaya dengan tanda dan mukjizat itu orang tahu Tuhan sayang dia, Tuhan peduli dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan ragu, beritakan Injil, doakan orang sakit, mukjizat terjadi. Kadang-kadang tidak langsung 100% mukjizatnya terjadi. Ya, kadang-kadang bisa 50%, 80%. Terus apa yang dilakukan? Doakan lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu yang saya mau sampaikan pagi ini Bapak Ibu Saudara, sebagai ambasador Kristus, sebagai duta Injil, sebagai utusan surga, kita berjalan dengan tanda dan mukjizat itu normal, Bapak Ibu Saudaraku. Mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Itu adalah pembuka pintu gerbang untuk orang boleh mengenal Kristus. Ujungnya bawa mereka masuk ke rumah Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus berkata, rumah Bapakku harus penuh. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, mungkin itu. Ya, mohon maaf juga mungkin pagi ini kurang nyaman. Tapi ya, yang saya salut dengan semua Bapak Ibu Saudara
dengan kerinduan, dengan effort mau tetap bangun dengerin walaupun ada sedikit disturbing sana sini, tapi Tuhan menghargai setiap kerinduan kita, Bapak Saudaraku. Saya berdoa kiranya Tuhan membuat terobosan keajaiban buat setiap kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua umat-Mu Tuhan, yang mereka sudah berhasrat untuk mencari Engkau, mengutamakan Engkau, mencari kerajaan-Mu, mencari kebenaran-Mu. Engkau yang menambah-nambahkan segala sesuatu. Engkau yang menambahkan hikmat, pengertian, wibawa, otoritas yang daripada Tuhan. Mengalir, 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 mengalir. Sekarang di dalam nama Yesus, semua yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Semua yang terikat, yang beban berat, diberi kelegaan, dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang mendengarkan doa kami. Engkau yang membuat keajaiban, pemulihan, terobosan dalam setiap hidup kami. Kami terima mujizat kami hari ini. Kami terima mujizat kami hari ini. Kami terima mujizat kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu, Bang Pendeta Josman Marbut, diberkati hidupnya, keluarganya, pelayanannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan yang sudah ikut live, bahkan mendengarkan firman ini, saat offline juga diberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dan pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami berdoa. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.